Pokoknya korban pertama kali dibunuh itu adalah istrinya, lalu ketiga anaknya. Abis itu, 2 hari kemudian, baru si Xavier ini membunuh anak laki-laki yang paling kecil. Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila? Canda gila? Hai guys, kita skin check dulu ya. Kalian tahu kan kalau kemarin-kemarin tuh gue sempet pakai skincare Miral yang glossy series ini nih. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini kan sebenarnya kayak box set gitu kan. Nah, yang pertama ini udah pada habis nih semua. Dan karena cocok, ini tuh gue terusin lagi kemarin beli 1 box lagi. Tuh, yang ini baru gengs. Soalnya emang se-happy itu gue sama resultnya nih. Biarin deh, makanya gue mau ngeracunin kalian semua. Jadi Miral ini tuh produk skincare lokal yang udah ada sertifikat BPOM-nya ya gengs. Nah, dalam box set ini tuh terdiri dari ada sabun, ada toner, terus ada ini serum sama krim pagi dan malam. Alasan kenapa gue suka banget sama skincare dari Miral ini adalah karena kalimat yang selalu gue ulang-ulang nih. Dari dulu gue ucapin yaitu formulanya yang gampang banget ngeresepnya. Soalnya gue kan nggak suka kayak pakai produk-produk yang bisa bikin lengket atau kayak muka tuh jadi berat gitu. Aduh, itu ganggu banget rasanya. Nah, kalau produk-produk dari Miral ini semua teksturnya tuh ringan banget, sumpah gue jamin. Dan gampang banget ngeresepnya ke kulit. Pokoknya pertama kan kita pastinya cuci muka nih pakai sabun cuci muka ini. Pokoknya bila sampai bersih lah. Nah, ini sabunnya juga enak banget ya buat daily, nggak bikin kulit kering gitu loh, aman banget deh pokoknya. Abis muka udah bersih nih, pakai toner yang tinggal disemprot-semprot aja buat menenangkan kulit. Dan ini juga bisa jadi booster sebelum kita lanjut pakai serumnya. Nah, yang serumnya ini gengs teksturnya tuh ringan parah. Biasanya kan yang namanya serum suka agak thick di muka gitu kan. Kalau serum dari Miral ini tuh beda, walaupun dia warnanya putih pekat tapi cepet banget dan ringan kayak air tuh. Kalau diusap langsung meresap kayak hitungan detik doang. Karena serumnya udah cepet banget meresapnya ya, jadi nggak perlu nunggu lama-lama untuk lanjut lagi nih ke krim pagi atau krim malamnya. Dan dua-duanya ini cepet juga gengs ngeresepnya. Jadi gue suka banget terutama yang krim pagi ini ya, soalnya bikin gak berat gitu di muka kalau kita lagi pagi-pagi lagi pergi. Dan sesuai namanya, glossy series ini pastinya semua produknya memberikan efek glossy karena muka kalian kan jadi lembab nih, otomatis kelihatan lebih sehat gitu loh. Intinya, pokoknya kalau yang glossy series ini gunanya untuk melembabkan kulit dan membuat cerah juga gengs. Pokoknya kalian harus banget cobain, so worth it itu gengs, harganya juga affordable. Pokoknya kalian bisa langsung order aja lewat Instagram mereka @Miral Beauty atau langsung lewat Shopee dan Tokopedia juga bisa lah. Sama kalian nih, kalau mau pakai kode voucher biar dapetin diskon, tinggal cek kode vouchernya di bawah ya. Pokoknya link pembelian, kode voucher, dan semua infonya ada di bawah. Kalian tengok baik, langsung dicek aja. Gengs, kayaknya namanya kasus Mr. Thing itu paling serem kalau kita udah ngomongin pembunuhan satu keluarga. Yang mana hal-hal kayak begitu tuh yang kita takutin banget ketimbang cerita-cerita hantu. Dan kalau dipikir-pikir nih, awal-awal gue bawain Mr. Things, dulu tuh salah satunya adalah kasus pembunuhan keluarga Chris Watts. Masih inget nggak? Yang kok bisa tega-teganya ngebunuh istri sama anak-anaknya dengan cerita yang aduh. Dan bener aja kan, saking mind-blowingnya. Kasus itu tuh sempat ada dokumenternya tuh di Netflix kemarin. Nah, ternyata hal-hal ngaco kayak begitu tuh juga pernah terjadi di Prancis nih gengs. Dan membuat beritanya juga heboh hingga saat ini. Karena kejadian pembunuhan itu sampai sekarang nih pelakunya itu belum ketangkap. Padahal udah ketahuan nih maksudnya, tapi masih jadi buron. Dan kasus ini juga cukup terkenal di Prancis, yang mana menimbulkan banyak juga konspirasinya. Dimana nih sama ada suami yang dengan tega membunuh istri dan anaknya dengan cerita yang aduh, simak aja deh. So, kejadian ini tuh terjadi pada keluarga ningrat bernama Dupont de Ligonnès. Gimana gitu pronunciasinya gue juga nggak bisa, mohon maaf ya. Sarapan aja biasa kita nih makannya nasi uduk, disuruh ngomongin keluarga Prancis tuh makan roti, beda. Nah, pokoknya menurut polisi, diperkirakan pembunuhan satu keluarga ini itu dilakukan oleh sang kepala keluarga yang bernama Xavier Dupont de Ligonnès tadi tuh. Nah, seperti biasa, gue mau ceritain dulu tentang latar belakangnya si Xavier ini, biar kalian pada tahu sebenarnya apa sih emangnya pemicu nih yang bisa membuat dia melakukan hal setega itu. Nah, Xavier ini sendiri merupakan seorang laki-laki yang berasal dari Prancis. Ayahnya itu berasal dari keluarga yang ningrat. Pokoknya memang dari silsilah keluarga si Dupont de Ligonnès tadi. Nah, karena ningrat tuh darahnya biru, nggak kayak kalian darahnya kotor, canda kotor, ayahnya memiliki gelar sebutannya itu Count. Nah, gara-gara latar belakangnya tersebut, biasalah orang kan pasti ngebangga-banggain gitu ya. Lu aja nih yang punya gelar S1, walaupun hasil beli dipampang dan di kartu undangan. Sampai bilang tuh ke tukang cetaknya, "Bang, jangan salah tanda baca ya lu nulisnya ya." Nah, kan tetapi karena terlalu membanggakan statusnya ini, Xavier itu jadi semacam memiliki superior kompleks. Nah, superior kompleks ini itu tuh merupakan semacam sindrom ya, gengs. Bukan nama itu kompleks superior. Norak lu. Pokoknya superior kompleks ini semacam perilaku kalau dirinya itu merasa lebih dari orang lain. Bisa
Bisa dibilang menunjukkan kesombongannya atau merendahkan orang lain lah. Nah, bukti kalau dia ini memiliki sindrom tersebut bisa dilihat dari ucapannya, gengs. Jadi Xavier ini tuh berulang kali ngomong kalau dia ini berasal dari kelas atas, kalangan terpelajar, dan memiliki keseimbangan yang baik dari segi fisik maupun mentalnya cakep semua. Ya tapi emang semuanya itu benar. Dari kecil ini kan si Xavier itu dibesarkan di kalangan yang high class. Pokoknya disiplin dan konservatif banget lah. Namun itu kan sewaktu kecilnya tuh. Soalnya ketika usianya beranjak 10 tahun, semua kehidupan borjuisnya itu gone, hilang. Karena ayahnya memutuskan untuk tinggal di tempat neneknya, gengs. Jadi saat itu ayahnya ngerasa sumpah tinggal di kota yang padat dan uriuh. Nah, ayahnya kemudian memutuskan untuk pindah ke pedesaan aja dengan harapan bisa dapat suasana baru dengan udara yang lebih fresh dan menjalani kehidupan yang ya biasa-biasa aja gitu. Ala-ala hidup bersahaja gitu, gue banget ya pokoknya. Karena menjadi bangsawan itu bukan hal yang gampang loh, gengs. Soalnya banyak banget nih aturannya. Dan tentu juga banyak orang yang bermuka dua yang mau ngejatuhin gitu, jadi sikut-sikutan. Ribet dah. Makanya menurut ayahnya Xavier, keputusannya untuk pindah ke rumah si nenek itu merupakan jalan yang terbaik untuk hidup tenang. Tapi setelah pindah, si Xavier ini ternyata nggak bisa move on dari kehidupan yang dulu, dimana dia selalu ngebanding-ngebandingin kehidupannya di kota sama di desa. Ya emang beda lah. Jadi lah itu di desa dia kayak jadi anak-anak yang sengak begitu. Kayak kalau anak komplek main sama anak gang, minta dipites. Soalnya dia merasa masih bangsawan dan memandang orang-orang di desa tuh hanyalah rakyat biasa kayak lulu pada. Kayak gue juga sih rakyat. Nah, saat usianya 20 tahun, Xavier ini bertemu nih dengan seorang wanita bernama Agnes Hodinger, yang mana ternyata Agnes ini adalah keturunan borjuis juga, gengs, alias bangsawan. Nah, si Xavier ketemu si Agnes itu tuh kayak ngerasa ketemu yang orang selepel begitu. Dideketin lah, pacaran mereka berdua. Ketebak deh pokoknya. Tapi si Xavier ini tuh sadar diri. Waktu itu dia nih belum mapan kan, makanya dia belum bisa berani ngelamar si Agnes dan memutuskan untuk kerja di kota. Jadi si Xavier itu bangsawan doang, kaya mah kagak. Nah, setelah dia dapat pekerjaan di kota, dia balik lagi deh tuh ke desa buat ngelamar si Agnes. Lah tapi masalahnya ketika balik, si Agnes tuh udah posisi hamidun, bun. Ih, sama siapa tuh hamilnya? Sopan kah begitu Mbak Agnes? Nah, jadi si Agnes ini emang udah hamil sama laki-laki lain yang gak mau tanggung jawab itu laki tuh. Tapi karena saking cintanya nih bucin si Xavier sama si Agnes dan berpikir untuk membuat si Agnes ini kagak dihujat juga sama warga ya kan udah hamil duluan. Lah dinikahin deh itu Agnes tetap dan menerima anaknya tersebut. Setelah menikah di tahun 90-an nih, mereka berdua itu tidak pernah menetap di satu kota, melainkan pindah-pindah terus. Tapi masih di sekitaran Prancis ya maksudnya, gengs. Gak tau dia pindah ke Depok apa ke Bekasi gitu, jauh banget. Dan mereka juga dikaruniai 3 orang anak lagi. Jadi totalnya mereka punya 4 anak ya. 1 anak yang dari laki-laki lain tuh yang pertama, terus 3-nya itu dari hubungan mereka berdua. Pokoknya kehidupan mereka ini kelihatannya harmonis dan bisa dibilang couple goals gitu kalau dilihat. Dimana Xavier sama Agnes ini kan sama-sama berasal dari keluarga bangsawan, dari keluarga darah biru. Terus juga Xavier udah settle, punya uang, udah kerja, punya 4 orang anak, kurang apa lagi coba. Tapi ternyata pencitraan tidak sesuai dengan realitanya. Luarnya aja yang kelihatan harmonis, dalamnya mah lu boro-boro. Biasalah pasangan kalau udah nikah lama suka dingin gitu hubungannya. Udah nggak semesra waktu pacaran. Yang waktu kalau pacaran pacarnya itu nabrak meja, mejanya dilabrak. Tapi kalau udah kawin bertahun-tahun nih, pasangan nabrak meja itu masih dibilang bute mata lu ha. Nah, keretakan rumah tangga mereka ini bisa dilihat dari postingannya Agnes di sosial media. Saat itu Agnes memberikan pernyataan kalau karakter suaminya udah nggak cocok sama dia. Katanya tuh suaminya terlalu menghakimi, terlalu cepat berargumen, terlalu kaku dan otoriter. Agnes juga mengaku kalau nggak ada kelembutan lagi di antara mereka, nggak ada lagi perhatian dan nggak ada lagi mantap-mantapan yang bisa membuat mabuk kepayang. Ya kenapa jadi bahasanya novel-novel dewasa begini ya? Pokoknya dia bahkan nulis begini, gengs. Seandainya aja kami semua mati besok, kayaknya itu lebih baik. Nah, postingan Agnes itu mencerminkan kan kalau hubungannya dengan Xavier udah kayak neraka banget, sampai bilang mendingan mati itu lebih baik. Tapi punten, mohon maaf nih, gimana pun juga janganlah suka ngomong sembarangan begitu, karena ucapan itu adalah doa. Ya soalnya beneran kejadian. Pokoknya makin lama hubungan mereka makin parah, gengs. Usut punya usut nih. Ternyata sebenarnya karir atau usahanya si Xavier nih itu tidak bagus. Jadi usaha atau penghasilannya dia nih, income-nya itu kagak gede dan selalu besar pasak daripada tiang lah intinya. Ya maklum dasar dia kan bangsawan. Dari mudanya itu kayak udah dimanjain ini itu. Tapi gedenya penghasilannya kagak besar, jadi kagak punya duit, tapi tetap BPJS. Budgetnya pas-pasan, jiwanya bangsawan. Jadi si abang sawan deh tuh, alias gila. Puncaknya terjadi di tahun 2011. Saat itu warisan si Agnes nih, yang biasanya buat pegangan mereka hidup selama ini, itu habis. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, Xavier ini mulai ngutang sana-sini. Tapi ngutang doang, bayarnya mah kagak. Nah, karena kekurangan uang, dan udah ditagih sama sana-sini ya, makin stres itu si Xavier. Selain itu ya, ini nih yang paling bikin gua empat sama nih laki nih. Jadi perkara, penghasilan Xavier itu kan gak gede ya. Dan hidupnya mereka tuh bisa dibilang selama ini warisan dari keluarga si Agnes. Masih disokong lah. Udah tau begitu, lah si Xavier ini masih gegayaan aja jadi fuckboy, sampai punya selingkuhan. Apa namanya ini laki yang gak tahu diri?
Ini tuh kayak kasus yang lagi viral itu ya, yang istrinya kata diseret mobil tuh sama suaminya lagi selingkuh. Kemarin suaminya dicopot dari jabatannya tuh, padahal yang kayaknya istrinya tuh. Lagian sih lu. Apa bahas di update kali ya gosipnya ya? Ceplosan kita kan. Anyway, pokoknya ternyata si selingkuhannya ini ternyata cewek pengeretan. Pokoknya dia minta transferin duit mulu deh. Ya lah cewek-cewek open BO. Pokoknya terakhir itu dia minta uang 50.000 euro atau sekitar 850 juta rupiah tuh, hampir 1 M. Lah, si Xavier ini kan lagi banyak kasbon, utang di mana-mana. Dia boro-boro ngasih uang ke selingkuhannya buat nafkahin dirinya sendiri aja gitu istilahnya. Itu masih minta ke keluarganya si Agnes. Jadi diduga nih, karena beberapa faktor tadi tuh, Xavier ini jadi depresi, tertekan, dan memutuskan untuk membunuh istri sama anak-anaknya. Dan para korban pembunuhan ini itu baru ditemukan pada tanggal 21 April 2011 di rumah mereka di negara Prancis. Awalnya, publik ini dihebohkan dengan berita hilangnya keluarga Xavier, yang mana mereka ini kan merupakan salah satu keluarga bangsawan dan kayak family goals banget kan, kayak cukup ternama lah di sana. Dan setelah dilakukan pencarian, ternyata ditemukan 5 jasad di pekarangan rumah mereka yang disinyalir merupakan jasad Agnes dan keempat anaknya. Dan menurut hasil otopsi, mereka ini sudah meninggal sekitar 2 minggu sebelum tanggal si 21 April tadi, jadi kira-kira tanggal 7 April lah. Anehnya tapi ini, hanya jasad Xavier saja yang tidak ditemukan di sana, sementara istri sama anak-anaknya kan ada. Nah, hal itu membuat polisi curiga. Jangan-jangan dalang di balik pembunuhan ini adalah si Xavier sendiri. Itu kasihan banget gak sih anak sama istrinya? Si Xavier ini kan sebagai kepala keluarga, harusnya kan nafkahin gitu. Tapi ini malah jadi beban keluarga, pakai acara selingkuh pula. Nah, by the way, pokoknya polisi ini menjadikan Xavier sebagai tersangka utama pastinya. Bukan cuma karena jasadnya aja nggak ada di TKP, tapi memang ada hal-hal lain yang mencurigakan nih, gengs. Menurut hasil penyelidikan, 1 minggu sebelum diduga pembunuhan itu terjadi, Xavier ini sudah membeli perlengkapan untuk menggali dan beberapa butir peluru. Dan ternyata hasil otopsi juga mengungkapkan kalau peluru yang terdapat pada jasad anak-anak sama istrinya itu cocok nih sama peluru yang dibeli Xavier tadi. Pokoknya waktu tahun 2011 itu, kan warisan Agnes dari keluarga itu habis. Terus si Xavier ini kan kelilit utang kan. Nah, akhirnya dia ini memutuskan untuk datang ke rumah orang tuanya dan mengambil kayak beberapa barang berharga buat dijual niatnya. Nah, di situ dia menemukan pistol tapi nggak ada pelurunya, makanya dia beli peluru. Dari hasil otopsi juga diketahui kalau sebelum Xavier ini membunuh istrinya beserta anak-anak juga, dia itu memberikan obat tidur ke mereka. Jadi setelah semuanya tertidur nih, Xavier kemudian menembak kepala korban dengan jarak yang dekat di bagian belakang kepala, gengs. Pokoknya korban yang pertama kali dibunuh itu adalah istrinya, lalu ketiga anaknya. Abis itu 2 hari kemudian baru si Xavier ini membunuh anak laki-laki yang paling kecil. Jadi totalnya ada 5 kan. Jadi emang ada jeda sehari gitu, gengs. Ya mungkin masih ada perasaan gak tega kali yang ngebunuh yang paling kecil gitu. Pokoknya anak yang paling tua nih itu bernama Arthur, yang saat tewas berusia 20 tahun. Terus anak kedua bernama Thomas, itu berusia 18 tahun. Anak ketiga dan keempat bernama Annie dan Benoit, ya berusia 16 dan 13 tahun. Dalam insiden itu, sebenarnya tetangganya udah curiga karena mereka ini nggak ngelihat tanda-tanda keluarga mereka seperti biasanya. Yang ngapain kayak misalnya nyiram tanaman atau nganter anak sekolah. Namanya ibu-ibu kan rempong yang suka rumpi gitu satu sama lain. Ya, tapi kok ini tumben Jeng Agnes nggak keluar-keluar, ini PSBB apa gimana? Akhirnya karena khawatir, tetangganya itu melapor polisi buat ngecek pada tanggal 13 April. Tapi sayangnya laporan itu nggak langsung digubris sama polisi, dimana polisi ini baru menindaklanjuti 1 minggu kemudian setelah laporan yang tadi. Makanya si Xavier ini udah sempet kabur duluan. Jadi mana sempet Pak Polisi keburu kabur itu Bang Jagonya. Nah sebenarnya juga ketika polisi datang ke TKP ke rumah mereka, polisi ini sempat ngira kalau keluarga itu udah pindah kali ya. Soalnya rumahnya itu kosong-kosong dan emang nggak ada tanda-tanda pembunuhan sama sekali. Jadi dalamnya masih rapi, gengs. Tapi keluarga Agnes ini ngotot karena menurut mereka nggak mungkin nih si Agnes ini pindah diam-diam terus dihubungi juga nggak bisa sama sekali. Buat apaan gitu? Orang finansial mereka aja itu masih ditanggung sama bapak ibunya si Agnes. Kok ya misalkan sok-sokan pergi diam-diam gitu? Aneh banget, nggak mungkin. Akhirnya setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, polisi menemukan bekas semen yang kayak nggak rapi nih dilihat-lihat di pekarangan rumah. Akhirnya mereka bongkar deh tuh, dan bener aja mereka ini menemukan jasad para korban dikubur di situ. Akhirnya diketahui pula nih, sebelum melakukan aksinya, Xavier telah mencairkan uang di rekening milik istrinya sama tabungan pendidikan anak-anaknya. Selain itu, Xavier juga diminta izin kepada pihak sekolah untuk menarik berkas anak-anaknya dengan bilang mereka ini ceritanya mau pindah. Nah, dari bukti-bukti tersebut lah terlihat kalau Xavier ini sepertinya memang sudah merencanakan pembunuhannya itu dengan detail. Dan saat polisi sudah mengantongi bukti-bukti tersebut, barulah pencarian Xavier ini dimulai. Menurut kesaksian para tetangganya, Xavier itu sempat masih tinggal di rumah sekitar 1 mingguan sebelum polisi itu datang ke TKP. Nah, pernyataan ini juga diperkuat oleh bukti kalau pada hari Jumatnya di tanggal 8 April, Xavier ini memposting sesuatu di sosial medianya dan mengirim email ke keluarganya dari komputer yang ada di rumah. Jadi IP addressnya itu masih di situ. Lalu dia baru meninggalkan rumah itu di tanggal 11 April, hari Senin tuh. Dari hasil pemantauan CCTV, terlihat mobilnya ini mengunjungi sebuah hotel buat singgah, tapi kayak cuma 1 malam doang, habis itu dia lanjut pergi. Namun kemudian di tengah jalan dia nanti check-in lagi nih di hotel. Tapi ya itu kayak semalam doang buat istirahat. Dan ini si Xavier kayak staycation ya, pindah-pindah hotel mulu, lu lagi buron, tidurnya mah di dalam mobil aja bang. Tapi akhirnya kayaknya nih dia mulai merasa saat itu dia sudah diintai dan diburu polisi. Makanya pada tanggal 15 April, dia check out lagi dari sebuah hotel dan meninggalkan mobilnya di sana, jadi nggak dibawa tuh mobilnya. Dia kemana? Nah tapi ada yang unik nih gengs. Polisi agak
agak curiga. Sepertinya si Xavier ini tuh depresi dan kayak melakukan traveling mengenang masa-masa indahnya dulu tuh pada tahun 90-an yang dia ini masih pindah-pindah bareng keluarganya. Masih ingat kan tadi di awal-awal tuh kayak masih lumayan harmonis gitu sebelum mereka akhirnya menetap. Namun sampai tahun 2015, polisi ini juga belum berhasil menangkap si Xavier. Sampai polisi mengira ini orang udah bunuh diri kali ya karena depresi. Tapi tahu-tahu diduga ini ada sosok Xavier yang mengirimkan sebuah foto dari kedua anaknya yang paling kecil itu, si Arthur dan Benoit, ke salah satu media, gengs. Dan di belakang fotonya itu tertulis I'm still alive, aku masih hidup. Nah, walaupun begitu, sampai saat ini keberadaan Xavier masih belum bisa ditemukan, gengs. Masih buron. Jadi juga masih menjadi misteri sampai sekarang. So itu tadi gengs, cerita tentang orang bangsawan dan ningrat nih darahnya biru, kelas atas gitu tapi kagak punya duit, tapi hidupnya masih hedon. Jadinya stres, ngebunuh istri sama anak-anaknya, sampai selingkuh pula. Kan wah gila sih. Kayak mendingan lu pergi aja gitu gak sih ninggalin daripada berbuat kayak begitu, ngebunuh istri sama anak. Nah ini agak-agak mirip cerita yang viral lagi ya. Yang kemarin tuh yang suami selingkuh tadi, sampai nyeret istrinya pakai mobil. Padahal katanya jabatan suaminya tuh berkat keluarga istrinya apa bagaimana gitu yang kayak istrinya. Jadinya dicopot dah tuh. Lagian sih ayah wae gitu nggak pernah puas. Nggak tahu deh gengs, gue emang suka heran sama kelakuan manusia tuh kadang suka serem-serem begitu. Ya pokoknya thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah ya buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau support. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadivan. Sampai jumpa di kasus missusting selanjutnya. Dadah.